Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bab 5 dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup pada subbab makhluk hidup beraneka ragam. Anak-anak, berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran, yaitu kalian mampu menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup dan menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Anak-anak, pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Tentu ada kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada kelompok barang kebutuhan pokok, dan masih banyak lainnya. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Tentu ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar, serta masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beraneka ragam jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan klasifikasi. Kamu akan mengetahui bagaimana makhluk hidup di muka bumi ini diklasifikasikan. Ayo pelajari materi berikut dengan semangat. Kita masuk pembahasan mengenai tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ingatlah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuan umum mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Oh ya, bicara tentang taksonomi, ini ada ilmuwan loh yang awal mulanya menemukan tentang pengelompokan makhluk hidup atau kita kenal dengan taksonomi. Nah, siapa dia? Bapak Carolus Linnaeus. Hasil dari pengelompokan makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson ini mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu mulai dari kingdom atau regnum, phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, anak-anak, kita mulai dari tingkatan tertinggi ya, yaitu kingdom, penyebutan bagi hewan, regnum, penyebutan bagi tumbuhan. Ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu mulai dari kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, tingkatan kedua adalah phylum. Ini penyebutan bagi hewan dan divisi penyebutan bagi tumbuhan. Anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalnya, pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki dua kelas, yaitu Magnoliopsida kelas atau dikotil dan Liopsida atau monokotil. Anak-anak, anggota takson pada setiap kelas itu dibagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Nah, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Magnoloidsida atau dikotil memiliki ordo Solanes
Cucurbitales, dan Malvales. Anggota takson pada setiap ordo itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson famili pada tumbuhan menggunakan akhiran Aceae, misalnya Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Phoeaceae. Adapun pada hewan, takson famili memiliki akhiran idae, misalnya Felidae, Sanidae, dan Homodidae. Anggota takson setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, jagung itu memiliki nama ilmiah Zea dan padi Oryza. Yang terakhir ada spesies atau takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Nah, suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Terdapat beberapa pengelompokan makhluk hidup, namun yang paling umum digunakan saat ini adalah klasifikasi 5 kingdom oleh Robert. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau kelompok besar, yaitu Monera atau organisme tanpa membran inti sel, kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan yang sederhana, kingdom Fungi atau ke dalam kelompok jamur, kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan. Nah, terakhir kingdom Animalia, kelompok hewan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak, yang pertama kingdom Monera. Pernah ya kamu melihat susu basi? Nah, bakteri yang hidup di susu tersebut adalah berukuran sangat kecil. Bakteri digolongkan ke dalam kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti sel. Anak-anak, bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang, dan spiral. Nah, anak-anak, berikut ini adalah karakteristik umum dari kingdom Monera. Yang pertama ada prokariotik, yang kedua tidak memiliki organel, yang ketiga mikroskopis, yang keempat uniseluler atau multiseluler, yang kelima memiliki dinding sel, yang keenam memiliki DNA sirkuler, yang ketujuh kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja. Monera dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan maupun yang merugikan manusia. Nah, berikut beberapa jenis Monera dan peranannya dalam kehidupan manusia. Yang berikut adalah kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan sederhana atau tidak memiliki organ. Nah, untuk ukuran tubuh protista bervariasi mulai dari berukuran mikroskopis hingga yang terlihat jelas oleh mata. Nah, untuk kingdom protista sendiri itu dibagi 3 kelompok. Pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang. Dan yang terakhir protista mirip jamur. Anak-anak, setiap makhluk hidup yang ada di dunia tentu saja memiliki peranan. Nah, berikut merupakan peranan protista dalam kehidupan. Selanjutnya, kingdom Fungi. Nah, kingdom Fungi ini masuk ke dalam kelompok jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Anak-anak, organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Fungi ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada cirinya eukariotik, yang kedua sel berupa hifa atau benang, yang ketiga dinding sel terbuat dari kitin, yang keempat tidak memiliki kloroplas, dan yang terakhir dapat menghasilkan spora
untuk perkembangbiakan. Bentuk jamur bervariasi dan memiliki warna yang beragam. Jamur juga dapat hidup parasit pada makhluk hidup lainnya. Nah, berikut ini adalah peranan jamur dalam kehidupan. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae adalah memiliki karakteristik eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan berdiferensiasi menjadi organ, akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau kita kenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Anak-anak, tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora, seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang berkembang biak dengan spora, seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiselular, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Nah, Kingdom Animalia atau lebih kita kenal dengan kerajaan hewan ini mendapatkan organisme dari hewan lainnya. Struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan Porifera yang menempel di dasar lautan. Adapun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan Chordata. Anak-anak, beberapa ahli terkadang menggolongkan hewan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ada golongan Invertebrata dan golongan Vertebrata. Berikut merupakan filum pada Kingdom Animalia beserta contoh dan karakteristiknya. Yang pertama ada filum Porifera atau Spongia sp. Nah, karakteristiknya menempel di dasar lautan dan berpori. Yang kedua ada filum Coelenterata. Nah, karakteristiknya cirinya lunak, menyengat, dan berongga. Yang ketiga ada Platyhelminthes. Nah, untuk karakteristiknya tubuhnya pipi, lubang anus, dan mulut. Dan selanjutnya ada filum Chordata. Nah, karakteristik dari Chordata memiliki tali saraf di punggung, sebagian memiliki tulang belakang. Baiklah anak-anak, kita akan membahas Kingdom Animalia mengenai karakteristik dan peranan dari hewan endemik Kalimantan Barat. Baiklah, pertama ada burung rangkong. Nah, di mana burung ini berukuran sangat besar yang terkenal dengan paruhnya yang paling panjang. Adapun karakteristik dari burung tersebut meliputi warna bulu yang cerah, paruh yang kuat, dan ciri-ciri fisik yang khas. Nah, untuk peranannya dalam ekosistem mencakup penyebaran biji-biji melalui kotorannya yang membantu dalam regenerasi hutan serta hama. Selanjutnya, katak tanpa paru-paru Kalimantan. Ini adalah spesies katak unik yang ditemukan di Kalimantan Barat. Untuk karakteristik utama dari katak tersebut, absennya paru-paru dan kemampuannya bernapas melalui kulit mereka yang lembab. Nah, katak tanpa paru-paru ini memiliki tubuh yang pipi dengan kulit transparan yang memungkinkan melihat organ dalam mereka. Mereka biasanya hidup di daerah sungai berarus lambat atau rawa-rawa. Tempat mereka dapat hidup dengan baik karena kemampuan mereka bernapas melalui kulit. Peranannya dalam ekosistem mencakup kontribusi sebagai predator yang memakan serangga dan invertebrata kecil. Sebagai hewan endemik Kalimantan, mereka juga menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati di wilayah tersebut dan menjadi objek penelitian untuk pemahaman lebih lanjut tentang adaptasi unik mereka. Selanjutnya ada ikan arwana merah. Ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar unggulan dan endemik Pulau Kalimantan. Karakteristik dari ikan arwana merah, warna yang sangat menarik, sisik yang cerah, rahang mulut yang besar, dan gaya berenang yang indah, serta membuat ikan arwana disebut sebagai raja akuarium.
Untuk peranannya sendiri, ikan hias sangat populer. Arwana merah sangat dicari sebagai ikan hias karena keindahan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, simbol keberuntungan, penting dalam perdagangan ikan hias dan atraksi wisata. Selanjutnya ada Lanhanotus bornensis. Ini merupakan salah satu satwa endemik di Pulau Kalimantan. Biawak ini memiliki karakteristik morfologi yang unik, tidak adanya organ telinga bagian luar, kulitnya bersisik, warna coklat tua, kaki pendek, dan mata yang kecil. Untuk peranannya sendiri, pemangsa serangga, hidup di lingkungan lembab, pelestarian, nilai konservasi, dan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada ayam tukong atau juga kita kenal sebagai ayam kampung. Nah, tukong merupakan keturunan ayam tobulangki atau ayam hutan asal Kalimantan Barat. Nah, untuk karakteristiknya sebagai ayam ras lokal dengan bulu warna mencolok dan cenderung lebih adaptif terhadap lingkungan lokal. Ayam tungkong kebanyakan memiliki warna mata jingga dan dua variasi warna betis, hitam dan kuning. Nah, ciri khas dari ayam tungkong adalah tidak adanya kuncup ekor atau yang kita kenal dengan rubles. Peranannya melibatkan penyediaan daging, telur, dan sebagai hewan peliharaan di berbagai komunitas. Ayam tungkong juga berkontribusi dalam sistem pertanian tradisional dengan memberikan pupuk melalui kotorannya. Terakhir ada ular lumpur kapuas atau Homolopsis gie, adalah spesies ular air yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di sekitar Sungai Kapuas di Kalimantan. Karakteristiknya melibatkan kemampuan beradaptasi dengan habitat lumpur dan air tawar. Nah, ular ini memiliki warna tubuh yang serasi dengan lingkungan sekitarnya dan membantu dalam berburu mangsa dan melindungi diri dari pemangsa. Untuk peranannya dalam ekosistem mencakupi kontrol populasi hewan mangsa seperti ikan dan amfibi. Sebagai pemangsa, ular lumpur kapuas membantu menjaga keseimbangan ekosistem air tawar di daerahnya. Meskipun memiliki reputasi sebagai ular yang agresif, peran mereka dalam ekosistem alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk karakteristik dari hewan Lepidopelhusa meneri, yang dimana kepiting ini berukuran mini dengan kombinasi warna yang unik. Bagian karapas atau punggungnya tampak licin dengan pola 3 warna yang cukup kontras. Nah, sepertiga bagian tubuhnya mulai dari bagian kepala dan mata berwarna kuning cerah hingga oranye. Nah, bentuk kedua capitnya yang bagian kanannya lebih kecil daripada bagian kiri. Untuk peranannya dalam ekosistem lokal termasuk sebagai pemangsa bagi berbagai organisme kecil seperti serangga, larva, dan invertebrata lainnya. Nah, kepiting ini juga berperan sebagai pemakan sisa-sisa organik, membantu dalam proses dekomposisi materi organik di lingkungan air tawar. Nah, dengan demikian, Lepidopelhusa meneri ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air tawar Kalimantan Barat serta sebagai indikator kesehatan lingkungan yang penting.